Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu sama Anda semua? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana. Nggak saya dengar juga tuh. Nggak ada rencana Ibu mau minta kembali uang Ibu? Apalagi sekarang kan kepengen sih, kepengen, ya? Memang saat ini kan kita lagi butuh ya. Butuh ya. Ibu kira-kira kalau mau minta kembali uang Ibu yang 3,5 juta itu kemana Ibu minta? Ke ikhtiar umroh atau ke Paytren? Kalau yang saya dengar-dengar ya harus ke Paytren ya. Harus ke Paytren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khalid Al-Walid. Ya, dalam video kali ini saya akan menampilkan wawancara Pak Darso Arif dan Ibu Apriani. Dalam hal ini Ibu Apriani ini meminta haknya atau uangnya dikembalikan gitu. Dia di sini merupakan leader dari Paytren, member Titanium, dan dia juga mengikuti program umroh merdeka atau apapun itu namanya, yang jelas itu kemudian mandek dan tidak jalan. Untuk mengetahui alasannya nanti kita simak saja videonya bersama-sama ya. Teman-teman ikuti terus perkembangan channel kami untuk melihat perkembangan kasus ini sampai di mana gitu loh. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar sampai kepada mereka-mereka yang korban-korban yang belum terjangkau gitu, belum mengetahui bahwa kasus ini sedang diangkat gitu. Karena beberapa kasus sudah dilaporkan ke pengadilan, dan kalau teman-teman yang merasa dirugikan, merasa korban ada di situ invest 10 juta, 12 juta namun bingung ingin memperjuangkan kemana, silakan saja hubungi nomor Pak Darso Arif, insyaallah bisa dibantu lah. Oke ya, kita langsung saja menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat tanggal 1 April 2022. Saya bertamu ke rumah Ibu Apriani di Ciputat. Saya perlu kenalkan, Ibu Apriani adalah mantan leader Paytren. Masih leader Paytren. Statusnya tapi memang saya nggak aktif ngikutin program perkembangan karena memang HP saya kurang update ya. Oke. Samping itu Bu Apriani ini juga adalah menjadi anggota dari anggota Paytren yang sudah mendaftar booking seat untuk mengikuti umroh merdeka ya. Iya betul. 3,5 juta. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Bu Apriani, pengalaman Bu Apriani menjadi leader Paytren, kemudian dia mengikuti umroh booking seat ya, dari umroh merdeka yang 3,5 juta, terus bagaimana harapan-harapan dan ya Bu Apriani terhadap Paytren dan umrohnya. Bu, Ibu mulai bergabung dengan Paytren itu kapan dan gimana ceritanya Ibu bisa bergabung dengan Paytren? Saya itu bergabung di Paytren itu 3 September 2015. Baru 7 tahun ya Bu? Ya, baru 7 tahun. Ya, awalnya lihat Facebook gitu, lihat Facebook ya tertarik sih karena awalnya kan Paytren itu kan transaksi yang bernilai sedekah. Waktu itu. Iya, waktu itu. Cuman itu aja sih. Ibu gabung dengan membeli paket sebesar? Kemarin 350.000. 350.000. Ya. Terus Ibu bisa sampai menjadi leader itu gimana, Bu? Terus setelah saya daftarkan kita ada masuk di grup gitu kan sama leadernya, terus ya ikutin aja, kita ikutin perkembangannya. Terus kalau memang mau benar-benar aktif, kalau memang mau berbisnis kita disuruh upgrade ya, upgrade Titanium yang biar cepat perkembangannya. Dan Ibu akhirnya update Titanium? Ya alhamdulillah. Dengan membayar 10 juta? 10 juta. 10 juta. Ibu sampai pada tingkat bronze. Apa namanya? Ya, 2 bronze ya. Itu berarti Ibu memiliki mitra sebanyak? Kalau mitra asli saya 110 ya. 110 orang? Iya. Kalau ada yang ketiga, keempat saya kurang tahu, tapi mitra asli saya 110. 110 ya. Ibu bisa merekrut 110 orang itu lewat media sosial? Iya, lewat kan setelah update Titanium kan kita ada seperti training segala macam, saya ikutin trainingnya, saya bikin Facebook, sedangkan saya share di sosial media yang lain, mengajak teman-teman begitu. Dari situ mulai mendapat. Alhamdulillah. Jadi Bu, dari sekian banyak orang itu Ibu mendapat keuntungan berapa banyak Bu dari? Kalau ya alhamdulillah ya saya sempat dapat
reward ke jalan-jalan di Jalan-jalan Singapura, ya. Sempat juga dapat apa ya, HP dan jadi sebelum itu ya, dan banyak juga ya. Memang perjuangan juga banyak juga. Oke. Ibu sekarang masih membina mitra-mitra ibu? Kalau membina kita cuman grup silaturahmi, karena kalau sekarang saya nggak begitu mengikutin karena HP saya kan kurang update ya untuk mengikutin perkembangan Training.net sekarang. Tapi saya ikutin maksudnya menyimak, tapi saya nggak menjalankan bisnisnya. Kan sekarang bisnis PyTrain itu ada di Training.net, ada yang seperti ada produk-produk begitu. Iya, produk-produk ya. Faktor lain yang membuat ibu berhenti stuck di bisnis PyTrain apa Bu? Apa bukan hanya karena HP saja kan Bu? Saya pengen fokus aja di rumah, fokus sama yang di atas gitu. Jadi artinya sekarang sudah berhenti ya Bu? Ya, udah nggak mengikuti lagi. Bisnis lagi. Terus mitra-mitra ibu yang 100 lebih itu gimana Bu nasib mereka? Ada yang masih meneruskan buat transaksi PyTrain, ada banyak. Ada juga yang terus mengikutin, ada beberapa yang mengikutin sampai perkembangan PyTrain ada. Ada juga yang pindah. Iya, oke. Ada pindah ke MLM yang lain gitu ya Bu? Banyak. Oke. Bu, sekarang kita bicara soal umroh merdeka. Ibu bagaimana sih awalnya ibu bisa tertarik untuk mengikuti umroh merdeka itu dengan menyetor 3,5 juta itu gimana Bu? Niatnya ya buat pengen umroh dengan ya kita nggak bisa langsung umroh ya, kita cicil gitu, karena memang tertariknya kemarin ya di umroh itu ada juga dapat bonus-bonus yang lain juga kan. Itu kapan itu ibu mulai bergabung itu? Ya setelah titanium ya, titanium kan kita dapat fasilitas booking set umroh. Saya dapat ambil yang booking set umroh. Jadi titanium itu ada fasilitas. Iya, betul. Berarti uangnya dipotong dari 10 juta itu? Iya, betul. Kan ada beberapa paket, saya pilihnya paket umroh. Paket umroh. Nah, ibu mulai masuk dalam paket umroh itu tahun berapa tuh? 2015 juga? Enggak, saya 2016 ya. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, udah 7 tahun Bu? Iya. Itu uang ibu masih aman di sana? Masih sih katanya, tapi kan kemarin setelah PyTrain pindah ke Training.net, kita disarankan untuk umroh merdeka itu dilanjutkan ke ikhtiar umroh. Ikhtiar umroh. Nah, ibu sudah ke ikhtiar umroh untuk melanjutkan? Jadi saya sempat setor 3 kali ya, 200.000 tiap bulan. Tiap bulan. Sejak tahun 2015, terus dia minta dialihkan ke ikhtiar umroh, dilanjutkan ke ikhtiar umroh. Ibu sudah menyetor 200.000. Iya. 3 kali 600.000. Iya. Kalau gitu sampai kapan Bu ibu bisa berangkat umroh? Nah, saya juga kalau yang saya pahami, kita di ikhtiar umroh itu kan kita nabung ya, kita nabung, terus nanti kalau memang uang kita sudah mencukupi, untuk biaya umroh, kita bisa pilih sendiri travel umroh. Jadi mereka cuman ikhtiar umroh itu sebenarnya apa, menabung aja ya. Hanya menerima tabungan umroh saja. Ya, menyimpan tabungan umroh kita. Berarti sekarang uang ibu 3.500.000 tambah 600, 4.100.000. Masih lama dong Bu untuk umroh ibu? Bismillah aja. Insya Allah kalau memang ada rezeki lagi. Ibu setoran ke ikhtiar umroh itu gimana Bu? Pakai tabungan? Aplikasi PyTrain. Masih berjalan? Saya cuman sempat 3 kali nyetor karena memang HP saya nggak bisa diupdate, saya nggak bisa download PyTrain lagi. Kan anak-anak kan sekolah, jadi HP-nya dikasih buat anak-anak. Kemarin kan begitu. Ibu ingat terakhir kapan ibu nyetor yang 200.000 yang terakhir? Aduh, saya lupa ya, 2000 sebelum awal-awal pandemik ya. Berarti 2019? Ya, sekitar begitu. Sekarang sudah 3 tahun. Ya. Ibu masih yakin uang ibu itu masih aman di ikhtiar umroh dan PyTrain? Ya, insya Allah yakin lah. Kalau memang dilanjutin bisa sebenarnya, tapi ya bagaimana, saya kurang
nantilah kalau memang ada rezeki saya Ya. pengen lihat lagi. Pengen lihat lagi ya. Update-nya gimana tabungan saya gitu. Iya, Ibu mau lihat di ikhtiar umroh atau di Paitrennya? Lihatnya di ikhtiar umroh dok. Ikhtiar umroh ya? Ada di aplikasi ya. Iya, aplikasi, Karena ya. kan pakai aplikasi Iya, kan iya. sudah pindah ke ikhtiar umroh Iya, sekarang iya, kan. iya. Nggak ada rencana Ibu mau minta kembali uang Ibu? Apalagi sekarang kan Kepengen sih Kepengen kalau ya? memang saat ini kan kita lagi butuh ya. butuh ya, Nah, ya. Ibu kira-kira kalau mau minta kembali uang Ibu yang 3,5 juta itu kemana Ibu minta? Ke ikhtiar umroh atau ke Paitren? Kalau yang saya dengar-dengar ya harus ke Paitren ya. Harus ke Paitren, ya. Harus ke Paitren ya. Soalnya ikhtiar umroh itu kan mereka cuma nerima apa? Tabungan itu sebanyak yang saya setorkan ke Iya. ya. Ibu sudah ada niat untuk bagaimana cara minta kembali uang Ibu? Belum sih Pak. Belum tahu caranya atau belum ada niat? Belum tahu caranya. Belum tahu Tapi caranya. sempat memang ada beberapa mitra Iya. yang menanyakan, Bun gimana ini? Saya sarankan ke ikhtiar umroh, tapi mereka keadaannya begini, bisa nggak dikembalikan gitu. Maksudnya yang bertanya itu mitra-mitra Ibu, Bo? Mitra ada beberapa mitra. Ada berapa mitra? Itu tanggung jawab Ibu dong? Lah ya itu Nah, ya, itu dia. Ya itu dia sebagai Leader? sebagai leader yang mengajak ya. Iya, Saya iya. juga sempat bagaimana ini solusinya, sempat terpikir juga tapi belum ada solusi sampai sekarang ya. Belum ada solusi ya? Andai Bu, andai ada yang mendorong, ayo Ibu, kita advokasi supaya Ibu dan teman-teman mitra-mitra Ibu itu minta kembali uang yang 3,5 juta itu. Bagaimana menurut Ibu sebagai leader? Kalau memang mereka yang mau minta kembali, ya saya mah ikut aja Ikut ya. saja ya, Ikut aja ya. Soalnya kan keadaan saat ini kan mereka lebih butuh ya. Iya, iya, uang iya. segitu ya. Itu Iya. berarti sekali. Berarti sekali ya. Betul. Oke Bu, kalau sekarang ada yang mau mendorong, mau membantu, ya berarti kita mau sama-sama ya Bu. Kita minta kembali, insya Allah. Saudara-saudara, satu lagi Bu. Ibu tadi ada catatan anggota-anggota Ibu ya? Sedikit Sedikit ya. ya. Saya buka ya ada Iya. 100. Ya. Yang bukunya udah lama tapi saya catat Catat ya. lama ini Ya. khusus mitra asli Ini ya. rahasia. Nah, ada 100. Ibu tanggung jawab Ibu terhadap mereka ini apa Bu? Ya, sebenarnya tanggung jawab sebenarnya membimbing ya. Membimbing ya. Tapi karena sayanya sudah nggak bisa membimbing lagi, saya beberapa kali di grup mohon maaf, tapi saya memang tetap kalau memang ada yang minta bantuan, saya arahkan ke leader yang lebih tinggi dari Ibu. Nah, saya Iya. tetap komunikasi. Termasuk kalau ada yang mau bilang, Ibu saya mau minta kembali uang booking seat saya, nah itu juga diarahkan. Saya ya tanyakan ke atas, Atas ya, ke ya, atas. ya. Tapi memang sempat disarankan ke ikhtiar umroh Ikhtiar untuk umroh, ya. melanjutkan umrohnya karena memang kan niat awalnya kan buat umroh. Iya, Nah, iya, iya. gitu. Oke. Saudara-saudara, ini Ibu Apriani, seorang aktivis di lingkungan sini, sudah bertutur pada kita bagaimana Ibu ini berkarir ya Bu ya, kalau dikatakan gitu ya, Iya, di tapi umroh, sekarang di di rumah. Paitren, sekarang di rumah saja, dan ternyata Ibu ini juga masih punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang diajaknya. Dan kalau bisa uang yang dipakai untuk booking situ dikembalikan Ibu. Untuk saat ini, Untuk saat ini, ya? kepengennya dikembalikan Kembalikan, ya? karena ada beberapa yang butuh banget Butuh sebenarnya banget. Oke. keadaannya ini. Insya Allah Bu, kita usaha bersama-sama. Iya, betul. Saya juga akan kita cari sama-sama solusinya sehingga Pak Yusuf Mansur terbuka hatinya mau mendengar ini sehingga mau dikembalikan, dan Paitren juga ada keterbukaannya dengan Ibu ya dan kita semua sehingga uang itu bisa kembali. Insya Allah ya Bu, Ya, kita usahakan. mudah-mudahan. Ya. Oke, itu video wawancara Pak Darso dengan Ibu Apriani ya, dan semoga pihak Yusuf Mansur sekali lagi mendengar video ini gitu loh. Di video sebelumnya saya sudah bilang bahwa Pak Yusuf Mansur nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk-ngamuk di media sosial. Kita akan berhenti membuat konten ketika hak-hak orang seperti Ibu Apriani ini dan di bawahnya loh. Jadi menurut video yang saya lihat ini, Ibu Apriani itu membawa sekitar 100 member gitu loh. Dan di situ ada uang-uang mereka yang perlu Anda kembalikan karena Paitren ini mereka pikir sudah tidak berjalan lagi gitu. Nggak perlu Anda marah-marah di media sosial, nggak perlu Anda ngamuk-ngamuk di YouTube, nggak perlu gitu. Cukup kembalikan aja hak mereka, kami akan berhenti membuat konten gitu.
Dan kalau misalkan kami diberi kesempatan, kami akan ikut meliput gitu, meliput prosesi Anda mengembalikan ini. Tapi bukan cuma 1-2 orang, karena di sini saya pikir banyak gitu. Jadi keinginan kami selama ini, Anda membuat posko gitu loh, posko agar orang-orang ini bisa dengan mudah mengakses untuk haknya dikembalikan. Mereka menunjukkan bukti, mereka setor sekian, Anda kembalikan gitu. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, memang sudah seharusnya yang Anda kembalikan itu bukan pokoknya saja. Misalkan kemarin mereka investasi sekian, 10 juta, ya jangan dikembalikan 10 juta dong. Kalau sudah berlalu 10 tahun, berapa tahun, nilai duit itu berkurang, dan Anda sudah menggunakan duit itu gitu. Jadi mohon kembalikan saja hak mereka ini. Tidak perlu Anda berkor-kor banyak di media sosial, cari pembelaan kiri kanan. Ya cukup kembalikan hak mereka, selesai. Sesimpel itu. Dan kita juga tidak menuntut macam-macam. Saya di sini hanya sekedar mediator gitu, hanya sekedar orang yang menyampaikan apa-apa yang menjadi curahan hati mereka yang selama ini tidak bisa mereka sampaikan gitu. Oke ya, dan kepada teman-teman yang ingin memperjuangkan haknya bersama dengan korban-korban yang lain, silakan hubungi saja nomor Pak Darso, insya Allah bisa dibantu semampu beliau ya. Oke, cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid, see you on the next videos.